Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa Tabligh TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah taala bahwa kita masih diberikan Allah kesempatan untuk mengikuti kajian Tabligh TV pada waktu ini. Kita akan mencoba membahas beberapa firman Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal, yang sungguhnya sering kita dengarkan pembahasannya, yaitu pada surah Al-Anfal ayat 2 sampai dengan ayat 4. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ayat ini artinya innama, hanya sesungguhnya, al-mu'minun, orang-orang yang beriman itu, alladzina idza dzukirallahu, apabila diingatkan Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya berserah diri kepada Allah SWT. Alladzina yuqimuna shalah, ialah orang-orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, mereka infakkan, ya. Maka Allah SWT mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang-orang yang beriman dalam arti yang sebenar-benarnya, lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka akan mendapatkan derajat di sisi Allah SWT, wa maghfiratun, dan keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Ayat ini memang sangat mudah untuk kita fahami, artinya tidak begitu sulit. Cuman perlu kita tekankan, ayat ini dimulai dengan kalimat innama. Kata innama itu disebut dengan adatu tafsir. Tafsir artinya mengkhususkan atau memberikan batasan, terminologi. Artinya membatasi, ya, dari kalimat yang disebutkan sesudahnya. Jadi di luar itu tidak termasuk kepada apa yang termasuk dalam penjelasan innama tadi. Jadi kalau Allah SWT mengatakan innamal mu'minuna, hanya saja orang-orang yang beriman. Nah, artinya apa? Ketika mereka tidak memenuhi kondisi-kondisi atau persyaratan-persyaratan, ketentuan yang ada di belakang itu, maka tentu mereka tidak termasuk kepada orang-orang yang beriman. Nah, di sini Allah SWT mengatakan hanya saja, ya, hanya saja orang-orang yang dikatakan beriman itu ya alladzina idza dzukirallah, apabila diingatkan Allah, apabila disebut Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Ini memang satu kondisi batin yang barangkali membedakan orang beriman dengan yang tidak beriman. Jadi kalau orang yang misalnya cinta dunia, yang cinta harta, kalau dikabarkan kepadanya tentang suatu barang dagangan yang menguntungkan, mungkin mereka akan langsung bergerak, langsung semangat, langsung ada respon yang sangat positif. Dia berpikir bagaimana supaya bisa mendapatkan keuntungan yang didengarnya itu. Tapi orang-orang yang beriman, ketika dia mendengarkan nama Allah disebut, Allah diingatkan, barangkali mungkin yang gampang, kalau misalnya dia dengarkan, ya, azan, dia dengarkan nama Allah tersebut, gemetar hatinya, dia akan ingat kewajibannya. Apabila dia diingatkan kepada Allah SWT dengan hukum-hukum Allah SWT tentang suatu yang haram, tentang suatu yang dilarang Allah SWT, atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan, dia akan, hatinya akan gemetar. Artinya ada energi, ada sugesti, ada kemauan yang kuat hatinya untuk melaksanakan apa yang disuruhkan, apa yang disebutkan, apa yang diingatkan dari firman Allah. Dan yang kedua adalah
Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Apabila dibacakan Al-Qur'an bertambah imannya. Dan ini memang suatu yang sangat luar biasa. Artinya apa? Orang yang bisa bertambah imannya ketika mendengar ayat Allah tentu orang-orang yang faham isinya. Tidak hanya sekedar larut dengan irama yang bagus, tidak hanya sekedar larut dengan bacaan-bacaan yang mantap, tapi dia bertambah imannya karena dia memahami kandungan Al-Quran, isi Al-Quran dibaca oleh orang yang baca Al-Quran itu. Seperti juga kita mendengarkan seperti misalnya para imam dengan bacaan-bacaan yang bagus, dengan bacaan yang sangat merdu, kemudian menangis, kemudian sampai menitikkan mata, sampai terseduh-seduh. Itu bukan hanya sekedar, jangan hanya sekedar karena bacaannya yang bagus, kemudian iramanya yang sedih, tapi dia menangis, dia terseduh-seduh, dia itu merasa tersentuh hatinya, bertambah imannya. Kenapa? Karena dia mengerti dengan ayat-ayat dia baca. Tapi kalau misalnya dia tidak mengerti ayat dia baca, tentu bagaimana mungkin dia akan bisa bertambah imannya dengan mendengarkan firman-firman Allah SWT itu. Kemudian orang yang dikatakan beriman itu orang yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah SWT. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia tidak menyerahkan diri kepada hartanya, kepada pangkat jabatan, tapi dia menyerahkan dirinya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Allah mengatakan alladzina yuqimunas shalah. Mereka senantiasa menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang selalu berinfak dari setiap rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Itu yang Allah katakan mereka orang beriman yang sesungguhnya, dan bagi mereka akan diberikan Allah derajat yang tinggi si Allah SWT, dan Allah akan berikan keampunan, dan Allah akan tambahi mereka dengan rezeki-rezeki yang halal dan mulia. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang beriman yang seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran ini, dan iman dalam diri kita akan selalu bertambah dengan amal soleh yang selalu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. Kita berterima kasih kepada pihak Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Pusat yang telah mau bekerjasama dan mendukung Mas Tabligh PP Muhammadiyah dalam rangka mengembangkan kajian tafsir Al-Taqwa secara online ini. Nasu minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.